Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matem. Kembali lagi sama Mamat. Di sini Mamat mau sharing mengenai memahami kecerdasan intelektual dan emosional. Nah, yang pertama ada definisi dari kecerdasan intelektual nih. Intelligence quotient atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Selanjutnya, kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan dari IQ dan EQ? Oke, di sini kita bahas 3 perbedaan IQ dan EQ. Yang pertama, IQ membuat yang pertama itu IQ dibawa sejak lahir, sedangkan EQ dapat diasah. Nah, IQ merupakan kecerdasan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir, sedangkan IQ merupakan kecerdasan yang berkembang seiring pertumbuhan psikis seseorang tersebut. Perkembangan IQ dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor luar, seperti lingkungan yang dapat mendukung kecerdasan emosional seseorang tersebut supaya lebih terarah. Sementara itu, meskipun IQ itu bawaan sejak lahir, bukan berarti IQ seseorang anak atau seseorang tersebut tidak bisa berkembang. Ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari berbagai jalur pendidikan akan membuat kecerdasan intelektual seseorang tersebut menjadi lebih terasah. Yang kedua, IQ sama dengan logika, sedangkan EQ sama dengan empati. Menurut para pakar psikolog, IQ merupakan kemampuan intelektual yang dimiliki anak untuk memecahkan masalah dengan unsur-unsur matematik dan logika. Sementara EQ merupakan kemampuan untuk menghadapi masalah dengan melakukan berbagai pertimbangan emosi, empati untuk menempatkan diri dalam suatu kondisi sebelum akhirnya membuat sebuah keputusan. Yang ketiga, IQ membuat pandai dalam angka, sedangkan EQ membuat pandai dalam bersosialisasi. Seseorang yang memiliki IQ tinggi akan memiliki keunggulan dalam mengerjakan persoalan yang membutuhkan analisis data matematis. Sedangkan anak yang memiliki IQ tinggi akan unggul dalam hal bersosialisasi. Rasa empati yang diting- Rasa empati yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang tersebut dengan IQ tinggi akan membuatnya lebih mudah dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dan peran dari IQ itu? Di sini ada 5 fungsi dan peran dari IQ atau kecerdasan intelektual. Yang pertama, sebagai asosiatif memory. Asosiatif memory merupakan kemampuan untuk menghafal dan mengingat. Yang kedua, perceptual speed, yaitu kemampuan untuk melihat perbedaan dan persamaan dari benda-benda. Kemudian ada reasoning, yaitu kemampuan untuk membuat pertimbangan. Lalu word fluency, yaitu kemampuan untuk merangkai kata-kata dengan cepat. Dan yang terakhir sebagai logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan untuk bisa berpikir secara konseptual dan abstrak, serta membedakan pola yang logis dan angka. Yang selanjutnya ada juga nih fungsi dan peran dari EQ. Terdapat 5 juga fungsi dan peran dari EQ. Yang pertama sebagai self-awareness, yaitu mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Seseorang yang memiliki kesadaran pada diri sendiri dapat mudah untuk mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang lain. Yang kedua terdapat sebagai self-regulation, yaitu mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Seseorang dengan self-regulation yang tinggi akan tahu kapan harus mengeluarkan emosinya. Selanjutnya, motivation, yaitu seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Motivasi dalam melakukan sesuatu akan datang pada sendirinya. Yang selanjutnya ada empati, yaitu dapat membuat seseorang memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Seseorang juga akan peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun. Lalu ada social skill, yaitu skill bernegosiasi tentu sangat penting ya di dalam dunia pekerjaan. Dengan memiliki social skill yang tinggi, seseorang tersebut dapat
memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada manfaat dari kecerdasan intelektual, seorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi ini ada manfaatnya gitu ya. Nah, di kecerdasan intelektual ini, seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi ini dapat memecahkan masalah dengan baik, dapat mengingat hal-hal penting dengan baik, mempelajari konsep atau hal baru dengan cepat, bahkan bisa terus menunjukkan perkembangan ketika bekerja. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik, dan mampu menerima masukan. Nah, bagaimana sih kita untuk meningkatkan IQ dan EQ? Terdapat tiga cara untuk meningkatkan IQ dan EQ. Yang pertama, melakukan aktivitas yang produktif. Jadi, no mager-mager nih, Sobat Mamat. Nah, yang kedua, memiliki waktu istirahat yang cukup dan terus semangat mempelajari hal-hal yang baru. Jadi, kesimpulannya, kecerdasan intelektual atau intelligent quotients atau IQ adalah ukuran kecerdasan seseorang berdasarkan intelektual, sedangkan kecerdasan emosional atau emotional quotients adalah ukuran kecerdasan seseorang berdasarkan emosional seseorang. Keduanya memiliki banyak manfaat ketika fungsi dan perannya itu terasah secara maksimal. Setiap orang tentu dapat memaksimalkan serta mengasah IQ dan EQ-nya masing-masing. Jadi, cukup sekian Sobat Matem, untuk sesi sharing bersama Mamatnya. Mudah-mudahan apa yang Mamat, share kali ini tuh bisa banyak membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.